Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Desprina Maharaja dengan NIM 200101205. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 6, Grup E, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitopul, mata kuliah Teologi Alkitab. Hubungan teologi sistematika dan teologi Alkitab pada masa kini dipandang sebagai dua bidang ilmu yang terpisah. Teologi Alkitab hanya berupa mencari apa makna teks pada masa penulis Alkitab, sedangkan teologi sistematika hanya berpusat pada menyampaikan makna teks pada masa kini. Nah, teologi Alkitab adalah studi objektif, sedangkan teologi sistematika adalah studi yang berdasar pengakuan iman seseorang. Nah, relasi teologi sistematika dan teologi Alkitab merupakan suatu relasi yang pelik. Relasi atau hubungan ini pelik karena kedua bidang ilmu teologi ini merupakan dua bidang ilmu yang terus bergerak maju dengan berbagai pendapat baru. Menjabarkan hubungan dua bidang ilmu teologi ini ibarat kita menghubungkan dua buah aliran sungai yang terus bergerak. Kepelikan ini ditambah lagi dengan luas dan lebarnya pendapat para ahli terhadap masing-masing disiplin ilmu tersebut. Ada berbagai macam definisi, metode, dan perspektif di dalam masing-masing disiplin ilmu yang membuat mustahil untuk merangkul semua perspektif tersebut. Nah, suatu posisi harus diambil dan dengan demikian menyingkirkan perspektif, metode, dan definisi yang lainnya. Hal ini ditambah lagi dengan munculnya tantangan dari filsafat pasca modern yang juga mempengaruhi kedua disiplin ilmu ini. Dalam kondisi seperti ini, sukar untuk mencari dan memaparkan suatu relasi yang permanen. Yang ada hanya relasi yang bersifat sementara hingga adanya penemuan baru memisahkan mereka, sehingga perlu dicari keseimbangan dan relasi model baru ataupun hubungan model baru. Pada masa-masa awal gereja Kristen, kita tidak menemukan adanya pemisahan antara studi Alkitab ataupun teologi Alkitab dan teologi sistematika. Antara teologi Alkitab dan teologi sistematika. Alasannya adalah karena kepercayaan bahwa isi pengajaran dari Alkitab jika dipahami dengan tepat sama dengan dogma teologi dari gereja. Sehingga tiap refleksi teologi terhadap Alkitab adalah teologi Alkitab itu sendiri atau teologi sistematika itu sendiri. Namun, setelah reformasi, di mana para reformator menegakkan ajaran hanya Alkitab sebagai otoritas final dalam iman dan perbuatan ataupun sola scriptura, maka mulailah muncul benih-benih perbedaan antara teologi Alkitab dan teologi sistematika, khususnya di kalangan reformasi radikal atau Anabaptis pada awal tahun 1530. Seiring dengan lahirnya teologi Alkitab sebagai bidang ilmu, maka setelah reformasi, maka hubungan teologi Alkitab dan teologi sistematika memasuki beberapa fase sampai pada keterpisahan total antara teologi Alkitab dan teologi sistematika. Nah, menurut Gerhard F. Hassel, terdapat 3 fase relasi teologi sistematika dengan teologi Alkitab di dalam sejarah. 6 fase pertama dimulai dengan kemunculan pertama kali kata teologi Alkitab di dalam tulisan Wolfgang Jakob Christmann, Deutsche Bibeltheologie, kurang lebih 100 tahun. Hakikat relasi teologi Alkitab
Alkitab dan sistematika, di dalam sejarah hubungan kita sudah melihat bahwa mula-mula Alkitab hanya dipahami dalam kategori menyampaikan kebenaran-kebenaran kekal atau teologis yang ahistoris atau tidak berdasarkan sejarah. Tetapi kemudian kesadaran akan sumber teks, asal-muasal teks di dalam sejarah membuat kalangan pakar biblika menyadari pentingnya sejarah di dalam memahami teks-teks Alkitab. Namun, pada masa pasca modern ini, bukan hanya interpretasi yang bersifat teologis dan historis yang diperlukan, tetapi juga yang bersifat literaris ataupun sastra. Di sini, teologi Alkitab berupaya untuk memaparkan berita atau teologi dari keseluruhan Alkitab, sehingga berupaya untuk mengerti kelasikan kesatuan dari teologi-teologi dari penulis-penulis Alkitab ke dalam sebuah kesatuan teologi Alkitab. Teologi Alkitab adalah teologi terhadap seluruh kanon Alkitab yang berisi suatu teologi dari seluruh Alkitab. Teologi Alkitab yang demikian harus bersifat teologis karena ia membuat pernyataan-pernyataan sintetik mengenai hakikat, kehendak dan rancangan Allah di dalam penciptaan dan penumbusan, serta hakikat, tujuan, dan sejarah manusia. Teologi Alkitab juga harus menggunakan metode historis yang ketat dan bertanggung jawab karena pernyataan Allah ini terjadi di dalam sejarah manusia. Alkitab sendiri menceritakan sebuah drama penebusan, yakni sebuah relasi kovenan Allah dengan umatnya yang dijawantahkan dan diwujud nyatakan di dalam tindakan komunikatif Allah melalui kata-kata dan tindakan. Sebab itu, penyelidikan teologi Alkitab harus berupaya menyelidiki teks-teks Alkitab dalam garis poros drama penubusan. Teologi Alkitab ini juga harus peka kepada struktur-struktur sastra di dalam Alkitab, karena Alkitab terdiri dari berbagai macam jenis sastra dan genre. Alkitab juga adalah teks sastra dengan pendekatan yang historis, literaris, dan teologis. Maka teologi Alkitab menjadi teologi yang memaparkan teologi Alkitab berdasarkan istilah-istilah dan kategori-kategorinya sendiri. Nah, teologi sistematika berusaha untuk menangkap dan memelihara berbagai macam bentuk wacana Alkitab di dalam suatu kerangka kerja konseptual yang akan dapat dipahami oleh manusia zaman sekarang ataupun kita sekarang ini. Nah, teologi sistematika cenderung berfokus kepada hubungan di antara berbagai bentuk wacana Alkitab atau genre tersebut untuk mencapai sintesis pada level yang lebih dalam, yakni level konseptual sistematis. Ketika merumuskan teologi sistematika, maka bentuk konseptual diperlukan seperti ketika merumuskan doktrin dua natur Kristus. Ketika teolog sistematika bekerja dengan konsep-konsep, maka hukum-hukum logika mendapat peranannya. Nah, teologi sistematika harus memperlihatkan kejelasan, konsistensi, koherensi, korelasi dengan kebenaran yang didapatkan dari tempat lain dan bersifat komprehensif. Kerangka kerja konseptual tersebut disediakan oleh filsafat atau pertanyaan manusia modern. Ia akan menjawab pertanyaan siapa Allah, manusia, dan apakah dunia ini. Itulah yang disebut dengan kerangka konseptual dari teologi sistematika. Teologi sistematika berusaha untuk mengaitkan genre-genre Alkitab tersebut pada tataran yang lebih dalam, yaitu pada tataran konseptual.
ia akan berusaha untuk mengkoordinasikan berbagai perspektif yang berbeda mengenai realitas dan membawa mereka untuk berbicara dan menyaksikan tentang kita sendiri, dunia, dan Allah. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa tugas dari teologi sistematika yang pertama adalah mengkoordinasikan atau menyintesis berbagai berita Alkitab atau yang dalam berbagai bentuk gaya sastra ke bawah suatu konsep-konsep yang bisa berasal dari Alkitab maupun dari pengalaman manusia di dalam sejarah. Kemudian, ia juga bertugas yang kedua sebagai penerjemah berita Alkitab tersebut ke dalam bentuk konseptual untuk disampaikan kepada manusia modern. Teologi Alkitab dan teologi sistematika dalam dialog. Hubungan teologi Alkitab dan teologi sistematika bukanlah berjalan linear atau seperti pelari estafet yang mulai dari eksegesis atau penafsiran Alkitab, kemudian menjadi teologi Alkitab, dan akhirnya sampai kepada teologi sistematika. Nah, pandangan seperti ini memiliki kelemahan, yakni gagal melihat adanya lingkaran hermeneutis di dalam proses ini, bahwa penafsiran Alkitab tidak dapat lepas dari pandangan teologis seseorang. Nah, pandangan ini juga menjadikan teologi sistematika nampak lebih jauh dari Alkitab dibandingkan dengan teologi Alkitab, sehingga lebih kurang biblikal dibandingkan dengan teologi biblika. Lebih jauh, sejarah teologi menunjukkan bahwa teologi sistematika sudah hadir di dalam sejarah gereja lebih dulu dibandingkan dengan teologi Alkitab yang muncul lebih belakangan. Sebab itu, relasinya adalah yang diusulkan adalah pasangan yang berjalan bergandengan tangan bersama-sama. Teologi biblika menggunakan pendekatan historis, sementara teologi sistematika menggunakan konsep yang bersifat logis. Jika relasi ini berbentuk dialog, maka apa yang dapat teologi Alkitab katakan atau berikan sumbangsihnya kepada sistematika, kepada teologi sistematika? Pertama, teologi Alkitab mengingatkan teologi sistematika bahwa natur dari wahyu Allah dalam sejarah bersifat redemptif historis, dan oleh sebab itu teologi sistematika perlu memperhatikan karakter historis dari wahyu Allah ini. Karena natur dari pewahyuan Allah adalah tindakan Allah di dalam sejarah, maka teologi sistematika perlu menghindari untuk membuat rumusan-rumusan teologi menjadi sebuah pernyataan yang bersifat kekal dan mengabaikan karakter kovenantal, historis, dan dinamis dari Alkitab. Tendensi ini muncul di dalam teologi sistematika ketika membuat ayat-ayat bukti untuk sebuah doktrin tanpa memperhatikan letak ayat-ayat tersebut di dalam sejarah penebusan dan jenis-jenis sastra ayat-ayat tersebut. Tendensi teologi sistematika untuk mengabstraksi ini merupakan tendensi untuk mengabaikan natur historis dari wahyu Allah. Nah, yang kedua, teologi Alkitab menolong teologi sistematika mengeksegesis Alkitab yang adalah sumber dan kriteria berteologi bagi teolog sistematika dengan tepat dan benar. Eksegesis menjadi dasar bagi teologi sistematika, dan eksegesis harus memperhatikan konteks dari teks, termasuk konteks berbagai macam episode atau periode sejarah penebusan dan rencana Allah yang mengerjakan rencananya dalam tiap episode tersebut. Yang ketiga, teologi Alkitab mengingatkan teologi sistematika bahwa Alkitab memiliki tujuan utama untuk menciptakan relasi yang vital dan hidup antara manusia dengan Raja dan Juru Selamat yang dinyatakan kepada kita di dalam kata-kata Alkitab. Teologi sistematika harus ingat bahwa di dalam pembacaan kita terhadap Alkitab, kita bukan hanya berjumpa dengan kata-kata yang mati, tetapi supaya kita percaya dan memiliki relasi ataupun hubungan dengan Yesus Kristus Sang Mesias dan Anak Allah. Namun, hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika bukan hanya bersifat satu arah,
tetapi juga dua arah dan bersifat dialogis. Nah, di dalam interaksi dialogis, teologi sistematika dapat menolong teologi Alkitab. Teologi sistematika memberikan prasuposisi alkitabiah dan sehat untuk teologi Alkitab di dalam upayanya membangun teologi Alkitab yang alkitabiah. Teologi Alkitab di dalam upayanya berteologi tidak kebal terhadap pengaruh filsafat zaman. Teologi Alkitab sempat dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme dan positivisme. Apalagi setiap orang sudah memiliki prasuposisi yang bersifat teologis. Bahkan pada waktu mereka mau berteologi Alkitab. Di dalam eksegesis khususnya orang sudah memiliki prasuposisi tentang natur dari bahasa, natur dari sejarah, dan kehadiran atau ketidakhadiran Allah di dalam Alkitab. Hal ini tidak dapat dihindari karena memang setiap orang memiliki pandangan dunia. Di sini, peran dari teologi sistematika diperlukan untuk memberikan prasuposisi yang sesuai dengan pandangan dunia Kristen kepada para teolog Alkitab tersebut. Nah, sehingga teologi sistematika menjadi prasuposisinya di dalam berteologi Alkitab. Nah, teologi sistematika memperlengkapi teologi Alkitab dengan prasuposisi ontologis di dalam memahami dan memaparkan sejarah penebusan. Teologi sistematika memberitahukan identitas dan natur dari Yesus Kristus agar orang dapat memahami pribadi dan karya Yesus Kristus dengan lebih utuh. Orang tidak dapat mengerti pribadi dan karya Yesus Kristus sampai ia dapat melihat siapakah Yesus dan manusia, seperti apakah dia, seperti apakah manusia, seperti apakah Allah itu. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan pertolongan teologi sistematika, penekanan kepada ekonomi ataupun pelaksanaan dan penataannya, sejarah keselamatan di mana teologi Alkitab beroperasi dan bergerak harus juga diimbangi dengan penilaian yang tepat terhadap aspek ontologis dari Allah yang diberikan oleh teologi sistematika. Nah, penekanan yang berlebihan terhadap sejarah penebusan, misalnya terhadap Trinitas yang hadir dalam sejarah keselamatan, daripada kepada Trinitas yang ontologis, dapat membawa kepada pandangan modalisme. Nah, hubungan teologi Alkitab dan sistematika sangat pelik. Hal ini muncul karena perkembangan yang pesat dari kedua disiplin ilmu ini. Tetapi, nampaknya sarana yang baik untuk menghubungkan kedua disiplin ilmu ini ada pada level genre dan sastra. Tentu saja, ini tidak mengabaikan masalah historis karena genre sendiri menunjuk kepada realitas. Ia tidak berbicara tentang sesuatu yang abstrak atau mengonstruksi sesuatu yang tidak ada. Genre menunjuk kepada realitas dengan cara yang berbeda dan dengan cara berpikir yang berbeda-beda pula. Genre itu sendiri pun muncul di dalam sejarah dan kebudayaan tertentu, sehingga makna dari genre tersebut terkait dengan sejarah. Ia sebagai aturan-aturan yang tidak tertulis di dalam masyarakat pada waktu pengarang pada waktu tertentu menggunakan konvensi ini untuk menyampaikan sesuatu dan untuk melakukan sesuatu, sehingga makna terkait dengan sejarah. Jadi, tidak benar bahwa pendekatan berteologi seperti ini hanya memperhatikan masalah sastra saja. Tugas teologi Alkitab yang kemudian mengkoordinasikan genre-genre tersebut sesuai dengan kategori-kategori biblika yang inheren di dalam kitab-kitab atau kumpulan kitab-kitab. Misalnya tulisan-tulisan Paulus, Lukas, ataupun Yohanes. Sedangkan teologi sistematika berusaha mengkoordinasi genre-genre tersebut di dalam level konseptual, memaparkan apa yang dikatakan Alkitab sesuai dengan topik-topik Alkitab atau topik-topik dari pengalaman manusia seperti aborsi, sosialisme, hakikat manusia, penciptaan, dan lain-lain. Hubungan teologi Alkitab dan sistematika yang diusulkan adalah hubungan yang bersifat paralel dan dialogis. Teologi Alkitab dan teologi sistematika secara paralel berkembang dari interpretasi terhadap Alkitab. Teologi Alkitab dapat memberikan sumbangsih
kepada teologi sistematika, dan teologi sistematika juga harus mempengaruhi teologi Alkitab, karena teologi Alkitab dapat dipengaruhi oleh filsafat zaman seperti positivisme, eksistensialisme, dan personalisme, sehingga teologi Alkitab juga harus belajar dari sistematika teologi. Teologi sistematika menjadi pengawas yang menolong teologi Alkitab agar tidak terlalu jatuh terlibat kepada filsafat zaman yang bertentangan dengan konsep Alkitab. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai hubungan teologi Alkitab dan teologi sistematika. Semoga dari video saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.